Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa jama'atahu min yaumin hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Awalan, kaifa akhbarukum ayyuhat thalabah? Bagaimana kabar kalian semua, para mahasiswa, para mahasiswi? La'allakum fi sihatin wa afiyah wa hamasah daiman. Semoga tetap dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga tetap dalam keadaan semangat. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan yang berikutnya, yaitu pada mata kuliah bahasa Arab. Kalau kita kemarin sudah mempelajari bab 1, bab 2, semoga masih ingat ya. Bab 1 kemarin itu ada at-ta'aruf, bab 2 itu ada al-jami'ah, lalu kita menginjak ke bab 3 ini yaitu fil baiti. Nah, mubasyaratan, langsung saja. Bab 3, al-babus salis, fil baiti, di rumah. Al-mufradat bisa dibaca sendiri. Nah, kemarin dari awal saya lupa, belum sempat menjelaskan maksud dari huruf jim ini apa. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu. Ya, di dalam mufradat itu kan di bab 1, bab 2 itu kan ada yang dikasih tanda jim seperti ini. Ini maksudnya apa? Ya, perlu saya jelaskan untuk yang belum tahu. Semisal ini diperhatikan baitun. Baitun ini kan artinya rumah. Nah, jim ini maksudnya itu kalau di dalam bahasa Arab artinya jamak. Jam'un mim baitin. Jamak itu artinya bentuk banyak dari lafadz baitun ini. Jadi kalau baitun itu kan artinya rumah. Rumahnya itu cuman satu. Nah, kalau kita ingin mengubah menjadi bahasa Indonesia beberapa rumah atau rumah yang banyak, nah itu nanti pakainya buyutun. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggris ada istilah single plural. Nah, ini bentuk singlenya, bentuk tunggalnya. Artinya itu bermakna tunggal, bermakna single, satu rumah. Nah, kalau plural atau bentuk jamak, nah itu pakainya lafadz buyutun. Jadi buyutun itu artinya beberapa rumah. Rumahnya itu lebih dari satu, lebih dari dua, tiga ke atas. Nah, ini pakainya buyutun. Kalau satu baitun. Sama seperti ini ada tanda jimnya. Usroh itu artinya keluarga. Tapi kalau usarun, nah ini bentuk plural dari usroh, bentuk jamak dari usroh, maka artinya yaitu beberapa keluarga, lebih dari 2, 3, 4, 5 ke atas dan seterusnya. Jadi itu mungkin teman-teman kemarin ada yang ini maksudnya bagaimana ya kok mufradat terus lafadznya 2 terus ada tanda jimnya ini. Nah, maksudnya ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bentuk single, bentuk plural, bentuk mufrad, bentuk jamak, bentuk tunggal, bentuk ganda, bentuk banyak. Nah, itu ya, itu dari sisi maknanya seperti itu. Sama seperti ini, khodimun artinya pembantu. Atau kalau istilah sekarang itu ART, asisten rumah tangga. Khodimun itu satu, maknanya satu, seorang pembantu. Tapi kalau khuddamun itu beberapa pembantu. Sama seperti kemarin tolibun, seorang mahasiswa. Kalau tulabun beberapa mahasiswa. Gitu ya. Saya kira sudah jelas. Untuk yang baru tahu, nah silahkan nanti
dipahami. Maksudnya itu seperti ini. Baik, langsung saja ke bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Lana baitun naskunu fihi wa usrotuna. Saya atau kami memiliki sebuah rumah. Kami tinggal di dalam rumah dan keluarga kami. Atau saya tinggal di dalam rumah itu dan juga keluarga saya. Kana baituna nadhifan tahfaduhu ummuna au usratuna au khodimuna tulal ayyam. Rumah kami senantiasa dalam keadaan bersih. Ibu kami itu menjaga atau membersihkan, merawat. Coba kita lihat di sini apa artinya. Nah, menjaga, betul kan? Saya ulangi, jadi ibu kami, ibu saya, ibu kami itu merawat rumah atau menjaga rumah atau keluarga kami atau pembantu kami sepanjang hari, setiap hari. Nah, jadi ibu saya atau keluarga saya atau pembantu saya itu menjaga rumah saya, rumah kami sepanjang hari. Libaitina ghurafun katsirah. Rumah kami memiliki beberapa kamar atau beberapa ruangan yang banyak. Minha ghurfatul julusi haitsu yatajalasu fiha usratuna au nastaqbilu duyufana. Di antara beberapa ruangan yang banyak yang dimiliki oleh rumah kami itu, yang pertama yaitu ruang duduk. Ruang duduk itu maksudnya ruang tamu. Jadi kalau ghurfah itu artinya kan ruangan. Julus itu kan artinya duduk. Ini secara bahasa berkalimat seperti itu. Tapi maksudnya itu atau lebih tepat secara konteks artinya itu ruang tamu. Jadi di antara ruangan yang banyak di dalam rumah kami itu, yang pertama yaitu ruang tamu, di mana keluarga kami duduk di ruangan tersebut atau menjamu atau menerima tamu, menerima beberapa tamu kami. Jadi di dalam ruang tamu tersebut, keluarga kami melakukan aktivitas ya santai duduk-duduk ataupun menerima beberapa tamu-tamu kami. Wa ghurfatul mudzakarah haitsu nata'allamu fiha durusana au na'malu wajibatana al-manziliyah. Dan juga ruangan yang berikutnya yaitu ruang belajar, di mana kami belajar di dalamnya beberapa pelajaran kami atau mengerjakan beberapa tugas kami, beberapa pekerjaan rumah kami. Wa ghurfatun naumi. Dan ruangan yang berikutnya yaitu ruang tidur. Allati makanun nastarihu wa narkudu fiha. Di mana ruang tidur itu adalah sebuah tempat kami istirahat dan juga kami tidur di dalamnya. Yang berikutnya wa ghurfatut tabakhi allati tatbahu fiha
ummuna ar-ruzza wa taqli. Ini yang benar taqli ya, bukan domah. Kola yakli. Tadi kalau di mufradat ada. Jadi ini di fathah, bukan di domah. Wa taqli al-lahma was-samaka. Berikutnya ruangan di dalam rumah kami yaitu ruang masak atau dapur. Yang mana ibu kami memasak di sana atau di dalam ruang dapur itu, memasak beras dan juga menggoreng daging dan ikan. Wa ghurfatul akli haitsu nafturu au natawadza au nata'asya fiha. Berikutnya dan ruang makan, di mana kami sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam di ruangan tersebut, di ruang makan itu. Wal musola alladzi nasta'milu lis-shalah. Dan ruangan yang berikutnya yaitu musola atau tempat untuk melakukan ibadah sholat, di mana kami menggunakan untuk melakukan ibadah sholat. Wa bidzalika baituna jannatuna fid dunya. Dan oleh karena itu atau dengan demikian rumah kami merupakan surga kami di dunia. Ya jelas ya, rumahnya itu besar, komplit ruangannya. Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang dapur, ada musolanya bahkan. Jadi ya dengan seperti itu tadi seolah-olah tahu rumah kami itu seperti hanya surga kami di dunia. Indama kuntu fil baiti ashu minan naumi mubakkiran. Ketika saya berada di rumah, saya bangun dari tidur itu pagi sekali atau pagi buta. Fa'atawadda'u fil midoa. Maka setelah bangun saya melakukan wudu di tempat wudu. Tsumma usolli al-fajra fil masjidi jama'atan. Kemudian saya sholat subuh di masjid berjamaah. Tsumma aqra'u al-awrad. Kemudian saya membaca beberapa wirid atau zikir. Tsumma ad'ullaha li wa li walidayya wa li asatidhi wa sa'iril muslimin bil khair wat taufiq wa ashkuruhu ala ni'amihi. Kemudian saya juga berdoa kepada Allah untuk diri saya dan untuk kedua orang tua saya dan untuk para guru-guru saya dan seluruh orang-orang muslim dengan doa kebaikan, kesuksesan, dan tak lupa saya juga bersyukur kepada Allah atas beberapa nikmat karunia-Nya. Wa ba'da dzalika artadili basal madrasah wa atanawalul futur tsumma adhhab ila jami'ah sari'an. Dan setelah kesemuanya tadi atau setelah itu saya mengenakan seragam sekolah atau baju sekolah, itu maksudnya seragam, dan saya melakukan sarapan, kemudian saya pergi ke kampus dengan cepat. Kai asila ilaiha fil mi'ad, dengan cepat agar saya sampai di sana di kampus pada saat yang tepat atau dalam keadaan tepat waktu, fil mi'ad. Ya mungkin itu saja, nanti selebihnya at-tadrib tidak perlu saya artikan. Saya rasa dengan kita belajar sudah 2 kali bab 1 bab 2 ini sudah bisa diterjemahkan sendiri maksud dari soal itu. Kemudian nanti juga disusul at-tadrib 2. Baik, mungkin hadam ini syukran jazilan ala husni timamikum.
Ilal liqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.